Hey guys, hari ini gue akan nge-review earbud Bose SoundSport Free. Gue udah pakai earbuds ini selama 1 tahun. Ada beberapa pro and cons yang akan gue bahas, but before that, check this out. Oke guys, jadi ini Bose SoundSport Free. Gue sebelum beli itu sempet bingung karena sebetulnya kalau untuk earbuds secara suara gue tuh suka sama Sony. Sony berapa ya? Yang pasti bukan Sony XM3 karena Sony XM3 tuh headphones, tapi ada earbudsnya yang suaranya tuh cocok buat gue. Cuman masalahnya sama Sony earbud itu dia tuh enggak sweat resistant. Dan tujuan gue beli earbuds itu sebelumnya gue pakai earbuds istri gue, Samsung, bawaan Samsung, tapi ya again Samsung itu juga earbudsnya nggak sweat resistant. Dan tujuan gue nyari earbuds itu adalah gue pengen olahraga, gue pengen lari, dan gue pengen rutin lari, like tiap hari sebelum kantor gue pengen lari. Jadi intensitas gue untuk pakai earbud itu lumayan tinggi, jadi gue memang perlu earbuds yang sweat resistant. Dan dari beberapa yang waktu itu gue review, salah satunya adalah Bose. Gue pilih ada Bose SoundSport ini terdiri dari beberapa warna. Ada hitam-hitam, ada yang ini hitam kuning, sporty. Ada satu lagi yang hitam purple, sama satu lagi ini yang warna-warni kayak rainbow gitu. Dan gue milih yang ini karena menurut gue lumayan sporty. Kalau dipakai di kuping ini hitamnya ya hitam, bukan hitam sih, biru dongker. Ini lumayan ya soft. Tapi kalau penanda bahwa ini adalah sport ya juga warna kuningnya ini gue suka. Earbuds ini daya tahan baterainya ini sekitar 5 jam. 5 jam bisa dipakai terus menerus. Terus kalau misalnya lu kehabisan baterai, ini nih case-nya ini berfungsi sebagai kayak power bank juga, karena case-nya itu menyediakan another 6 hours. Jadi lu tinggal masukin ke sini, dan lu biarin sebentar, dia akan ngecharge. Nah, ini ada penanda bahwa dia lagi charge ya. Koneksi ke handphonenya juga sangat gampang. Lo tinggal ada aplikasi Bose-nya juga, cuman aplikasi Bose itu sangat flat dan simple ya, nggak banyak yang bisa lo lakuin. Lo nggak bisa ngubah struktur audionya, jadi sangat flat banget. Gue sendiri jarang menggunakan aplikasi Bose-nya karena ya again flat. Jadi untuk koneksi sangat gampang. Lo tinggal Bluetooth pairing, abis itu lo bisa connect ke earbuds ini. So far gue udah pakai earbuds ini selama 1 tahun, rutin buat lari. So far oke, reliable banget. Pengalaman pertama gue ketika gue pakai Samsung earbuds itu, gue agak sedikit terkendala karena kenapa? Gue itu tipe yang pakai jam itu di sebelah kiri. Rata-rata earbuds itu receivernya itu berada di sebelah kanan. Jadi lo lari, jam lo di sebelah kiri, receiver lo di sebelah kanan. Dan untuk memang para entusias lari pasti kenal dengan beberapa smartwatch yang memang ditujukan buat lari, kayak Suunto, kayak Garmin, sebagainya. Nah, kelebihan smartwatch ini adalah dia bisa install music, GPS, dan sebagainya macam. Jadi kalau lo lagi males bawa handphone atau bawa peralatan lain, lo cukup pakai jam lo nyalain musik lo, langsung koneksi ke earbuds lo, that's it. Nah, kendalanya adalah dengan si Samsung earbuds bawaan Samsung itu,
dia itu Bluetooth-nya tuh masih Bluetooth yang versi lama. Jadi ketika lo berdiri, earbuds lo berada di sebelah kiri dan tangan lo ya mengayun seperti itu kan ada jarak tuh dari tangan ke telinga lo. Kadang karena memang dia Bluetooth-nya versi lama, daya jangkaunya juga nggak begitu jauh ya. Jadi kadang beberapa kali suka putus-putus. Lo lagi enak dengerin musik, pace lo lagi bagus, lagi bener-bener dapet nih pace lo, lagi pengen enjoy, ada garis lo jalanan lurus di depan, lo pengen panjang gitu jalanan lurusnya, lo pengen nonstop, terus tiba-tiba musiknya kayak semacam ada gangguan gitu, itu sedikit yang mengganggu ya. Akhirnya gue waktu itu nyari earbuds yang memang buat lari dan gue ke Bose. So far sih Bose cukup reliable. Nah, Bose ini Bluetooth-nya tuh dia versi yang baru, jadi gue nggak ada masalah antara koneksi Bluetooth yang sebelah kanan dengan watch. Bluetooth-nya bagus, sweat resistant juga bagus, karena gue juga selain gue lari, gue juga kadang nge-gym, dan nge-gym lumayan itu ya berkeringat. So far nggak ada masalah, dan gue udah pakai ini selama 1 tahun. So far so good. Dan untuk beberapa, kalau gue ngeliat di YouTube, ini Bose ini juga bisa untuk berenang, tapi nggak lama ya. Dia karena memang bukan kedalaman, karena kan air itu ada tekanannya. Tapi gue nggak rekomen lah buat berenang, karena judulnya ini kan sweat resistant bukan water resistant. Jadi memang ini buat light exercises lah. Itu kelebihan dari si Bose ini. Suaranya ya kalau misalnya buat lo yang udah paham sama Bose, dia tuh punya Bose Signature. Nah, disinilah gue ngerasa agak sedikit kecewa sama Bose Signature ya. Memang Bose itu bagus, suaranya bagus, tapi tidak kompatibel dengan beberapa selera musik, beberapa jenis musik yang lo suka. Kalau lo suka musik-musik yang akustik atau yang lebih ke fokus ke vokal, dia tuh bagus. Untuk nonton video bagus, tapi untuk musik-musik yang gua adalah tipe orang yang suka dengan bass. Jadi gua tuh kalau dengerin musik, yang pertama gua denger itu adalah dentuman bassnya atau suara drumnya atau dentumannya bassnya lah, yang bisa bikin lo groovy dan bikin lo goyang. Itu buat gua itu bassnya penting banget. Dan ini bassnya bisa keluar, tapi lo mesti setel kondisi volume suara maksimal. Dan lo bayangin lo lagi lari, lo jelas nggak mungkin setel suara lo maksimal, karena lo juga butuh untuk ngedengar suara lingkungan lo. Apakah ada mobil, apakah ada orang manggil lo, apakah ada anjing ngejar lo. Kalau lo dengerin suara maksimal, budek di telinga. Jadi suaranya keluar semua tuh, suara instrumen lainnya keluar semua, bassnya juga keluar semua, dan tapi in overall lo nggak bisa dengar apa-apa. Dan gue nggak mau seperti itu. Gue pengennya volumenya ya nggak maksimal amat, cuman cukup membuat gue untuk ngerasa nyaman ketika gue berlari. Dan ini Bose kekurangannya adalah suara bassnya sangat jelek. Itu satu. Gue nggak suka sama Bose itu, suara bassnya itu jelek banget buat gue, buat selera gue jelek banget. Cuman untuk hal lain kayak misalnya lu nonton konser, istri gue juga kadang-kadang suka make ya, dia suka nonton film-film konser Katy Perry dan sebagainya macam. So far so good. Atau nonton untuk traveling, lu mau nonton movies on your iPad atau di cellphone, atau lu mau nonton YouTube, good, bagus. Tapi untuk musik yang bass-nya lo pengen lebih punchy, dia nggak banget nih. Gua nggak rekomen make Bose ini. Itu satu. Kedua, ini tuh materialnya tuh licin banget ini materialnya nih. Jadi kadang ya, gue tipe yang kalau malam itu, kadang gue kalau malam sebelum tidur, gue kadang pengen denger musik yang membuat gue relax. Dan setelah denger musik, gue pengen masukin lagi dong earbudsnya, gue masukin ke dalam sini, terus gue tutup, terus gue tidur. Nah, ini kalau lagi gelap, kondisi gelap, dan lu udah ngantuk, lu cuman pengen ngandalin tangan lu ngeraba doang, lu pencet terus buka. Dan ini karena ini kondisi ininya licin, lu tuh akan susah untuk ngepres bener-bener ngebuka nih. Susah banget. Dan berapa kali memang karena memang susah. Ini bener ya, gue berapa kali gue malam-malam tuh gue coba pakai, berapa kali tuh gue coba pencet, akhirnya malah jatuh ke lantai. Dan gue masih punya bayi, jatuh ke lantai, anak gue bangun, istri gue ngomel. Jadi ini nih licin banget, dan
ini gue kurang suka sama case-nya karena dia terlalu licin. Terus yang ketiga, kalau lu bandingin sama earbuds-nya Samsung, lu lihat nih case-nya nih, gede. Case-nya tuh ya setelapak tangan. Sementara kalau misalnya Samsung tuh case-nya kalau nggak salah cuma segini nih. Lebih compact lah. Jadi kalau lu memang bawa lu pakai sling bag atau apa dan lu cuman punya space yang terbatas, ini nih lumayan nyita tempat ya. Kebetulan tas gue besar, backpack, jadi gue nggak ada masalah ya dengan bentuk seperti ini. Cuman buat lo yang lebih prefer case yang kecil, ini agak besar. Itu terus kedua, oh ya. Nah, jadi untuk mengconnect, jadi misalnya nih ya, baru keluar dari case. Nah, ini licin nih. Nah kan, susah. Kadang-kadang susah tuh dibuka. Baru keluar dari case-nya, lo mau connect ke handphone lo, entah itu lo mau dengerin musik atau lo mau dengerin YouTube atau apa, lo buka, lo mau connect ke mana, ke handphone lo. Ini ada tombol, ini tombol kecil ini adalah untuk menyalakan Bluetooth sama Wi-Fi connection. Tujuannya adalah lo pencet sekali, lo lihat tuh ada lampu Bluetooth, lo pencet sekali, nanti lo akan dengar connecting to. Nah, jadi kelebihannya si Bose itu dia tuh bisa meregister beberapa devices. Jadi misalnya kayak Bose gua ini dia udah terregister dengan 6 atau 5 devices, dan ketika lo pencet mau connect ke handphone gua, connecting to Galaxy bla bla bla, atau connecting to iPad bla bla bla, atau connecting to iPhone bla bla bla. Nah, tapi sering beberapa kali gue pencet nggak ada respon sama sekali. Gue pencet berkali-kali. Gue pencet ini, kalau sebelah kanannya ini volume up, volume down ya. Nggak ada fungsi buat apa. Ini tombol yang di tengah ini tombol pause. Jadi kalau lo lagi dengar musik, ada telepon masuk, lo pause, atau lo ada orang manggil lo mau nyapa dia, lo pause. Udah. Tapi untuk koneksi ke Bluetooth tuh yang ini nih, yang sebelah kiri. Dan lu pencet berkali-kali nih, ini sering banget kejadian sama gue lagi santai, relax, mood gue lagi enak, gue pengen dengerin musik atau gue mau nonton YouTube sesuatu sebentar, gue pencet cuman buat connect ke handphone gue, nggak bisa, nggak ada respon sama sekali, annoying lah. Solusinya gimana? Solusinya gampang, lu tinggal masukin aja ke case-nya lagi, lu masukin lagi, habis itu lu keluarin lagi, lu connect lagi, baru bisa. Tapi itu kadang-kadang suka ganggu. Lu bener-bener kadang ini apaan sih? Lu pengen, ya kadang lu pengen practicality lah ya. Lu pengen begitu lu keluarin, lu pengen connect udah selesai. Ini kadang-kadang lu pengen connect, nggak bisa, lu masukin lagi, lu keluarin lagi, jadi ada hassle-nya gitu loh. Jadi ini gimana ya, gue suka sih sama tampilannya dia. Cuman dengan 3 masalah yang gue tadi sampaikan, ini kayaknya lumayan mengganggu. Dan sekarang gue di point dimana gue berencana buat jual nih barang. Gue pengen jual nih si Bose ini. Nah tapi dan memang gue tertarik ya sama Sony WF-XB700 karena dia tuh kelebihannya ada 3 hal yang memang ini nggak 3 hal ya. Pokoknya kelebihannya itu ada 3 hal. Pertama, sweat resistant. Gue memang nyari earbud yang ada sweat resistant. Kedua, extra bass. Ketiga, nah ini belum USB-C. Ini masih USB yang lama nih. Dan si Sony WF-XB700 itu dia sudah fast charging. Fast charging itu sekarang itu game changer banget, bro. Lo handphone ya, lo lagi buru-buru, tiba-tiba lo lagi buru-buru mau ada interview atau apa, tiba-tiba lo ngeliat, gila, handphone gue cuma 10%. Lo plug 5 menit, tiba-tiba udah ada 25%. Itu game changing banget gitu loh. Dan sama halnya dengan earbuds. Dengan adanya USB-C dan fast charging itu, gue rasa akan sangat ngebantu banget ya. Tapi again, gue sekarang si Sony WF-XB700 itu belum keluar, sudah diumumkan tapi belum keluar, mungkin baru available mid-May, pertengahan Mei. So gue mesti coba dulu deh. Kalau gue coba ternyata suaranya gue suka, bassnya bagus, sweat resistant iya, kemudian juga yang lain-lainnya kosmetik buatnya. Even fast charging atau USB-C itu kosmetik, cuman itu bonus buat gue. Satu hal lagi yang memang di Sony bukan produk itu aja ya, earbud Sony atau produk Sony XM3 atau Sony apapun itu ya,
aplikasinya bro. Kalau lu udah pernah buka aplikasi Sony itu tuh lu bisa ngatur treble-nya, bass-nya, vokalnya dan enak aja. Jadi lu bisa ngatur sesuai dengan preferensi musik lo. Lo lagi pengen denger musik. Gue orang yang suka berbagai jenis musik. Gue denger musik metal, gue denger musik pop, gue denger musik Limp Bizkit, gue denger Eminem juga, gue denger Via Valen juga. So lo bisa dengan si Sony app itu lo bisa ngatur earbud lo tuh sesuai dengan preferensi lo. Jadi gue sangat nunggu si Sony WF-XB700 itu. Nanti kalau misalnya barangnya sudah keluar di Vietnam, kebetulan gue tinggal di Vietnam, gue akan coba. Kalau memang ternyata memang hasilnya oke, ya mau nggak mau nih ya gue jual. Kebetulan kondisinya masih bagus. Gue juga tipe orang yang apik, nggak pernah jatuh, nggak pernah apa. So far so good, jadi gue ya cukup optimis lah bisa gue jual dengan harga yang kompetitif juga. So itu aja review dari gue. Gue nggak akan ngomong banyak mengenai Sony WF-XB700 karena memang barangnya belum ada, cuman sekarang udah diumumkan dan gue hanya berdasarkan literatur ya di websitenya Sony. Kalau lo mau tahu secara singkat spesifikasinya seperti apa, tonton abis ini, oke? Sony WF-XB700 ada warna hijau, ada warna hitam. Gue kayaknya lebih suka yang warna hitam. Dia itu tahan baterai life-nya 9 jam, 18 jam kalau dengan case-nya. Dan ini yang paling penting nih, IPX4 sweat resistant. Bagus buat lo yang suka olahraga. Dan ini juga nih, bass, extra bass. Jadi kalau lo suka musik dengan bass yang lebih punchy, ini cocok banget buat lo. Lainnya kosmetik buat gue. Cuman hal-hal itu yang membuat gue suka sama Sony. Okay guys, that was it. Hope you like it. Stay safe during Corona. Peace out.